warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Rulina dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mengenai ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Yang mana dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang ujian akhir semester Sejarah Asia Selatan. Yang pertama yaitu mengenai sejarah kolonialisme di India dan konflik antara India dan Pakistan. Nah, pada awalnya tepatnya pada tahun 1608 Masehi, orang-orang Inggris mulai berdatangan ke India, tetapi mereka pada tahun 1608 Masehi ini mengajukan permohonan untuk bermukim di India. Akan tetapi hal ini ditolak mentah-mentah oleh dinasti Mughal. Baru pada 2 tahun selanjutnya, pada tahun 1610, orang-orang Inggris dapat diterima bermukim di India. Semenjak tahun 1610 Masehi ini, ketika Inggris sudah diterima untuk bermukim di India, mereka mulai mendirikan loji serta mendirikan militer dalam skala dengan ukuran yang kecil untuk sekedar menjaga loji mereka. Selain itu, pantai timur India juga mulai dikuasai oleh Inggris. Selain itu, faktor yang menyebabkan Inggris datang ke India karena kekosongan yang terjadi pada kas negara-negara Eropa. Selain itu juga yang mana kekosongan kas ini disebabkan oleh perang salib, yang mana ketika perdagangan dari timur jauh melalui Timur Tengah ditutup akibat ditaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 di tangan Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, atas ditaklukkannya Konstantinopel tadi, maka Inggris untuk mencari keuntungan yang besar, mereka mencari jalan untuk mendapatkan untuk merebut daerah penghasil rempah-rempah yang biasa dijual di Eropa. Nah, daerah penghasil rempah-rempah pada saat itu Nusantara sudah dikuasai oleh Hindia Belanda, maka Inggris menguasai daerah India, yaitu daerah transit komoditas perdagangan sebelum dikirim ke Eropa. Nah, proses pendudukan Inggris di anak benua India dimulai pada saat pencaplokan Bengal pada tahun 1757 oleh Inggris, yang mana ketika itu kekuatan Siraj ad-Daulah dengan mudah bisa dikalahkan di dalam peperangan Plassey. Meskipun mendapat perlawanan dari masyarakat setempat, Inggris tetap memenangkan peperangan ini. Hal ini menguntungkan bagi pihak Inggris, karena dengan kemenangan ini berarti Inggris dapat mengukuhkan kekuasaannya secara de facto yang tidak terkalahkan di Bengal. Nah, kemudian setelah kekalahan dinasti Mughal pada tahun 1857 Masehi, India berada di bawah kekuasaan Inggris yang menegakkan pemerintahan di sana. Mereka mulai menerapkan hukum berdasarkan keinginan Inggris, serta dalam sosial budayanya mereka mulai memperkenalkan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Serta mereka juga dalam bidang pendidikan juga menerapkan pendidikan dengan berbahasa Inggris. Selain itu, Inggris dalam masa kolonialisasinya terhadap India ini mulai melakukan berbagai intervensi terhadap India, baik itu terhadap persoalan poligami, perbudakan, kebebasan wanita, keagamaan, baik itu agama Hindu maupun Islam. Nah, yang tidak kalah penting pada saat ini, Inggris juga melakukan praktek kristenisasi seperti yang pernah dilakukan juga oleh penjajah di Nusantara atau Indonesia. Nah, mengenai konflik yang terjadi antara India dan Pakistan, yaitu konflik ini terjadi disebabkan oleh perebutan wilayah Kashmir, yang mana Kashmir ini merupakan suatu lembah yang mana lokasinya di ujung barat pegunungan Himalaya. Kashmir ini menjadi wilayah yang diperebutkan juga dikarenakan oleh wilayahnya yang subur karena dialiri oleh lembah-lembah pegunungan. Nah, di tahun 1947 Kashmir ini resmi menjadi wilayah sendiri atau berdiri sendiri. Di tahun yang sama juga India dan Pakistan juga mendapatkan kemerdekaan dari Inggris Raya. Nah, mulanya
Kashmir tidak ingin bergabung dengan India ataupun dengan Pakistan. Akan tetapi Pakistan menyerang Kashmir. Sehingga dengan serangan yang dilakukan oleh Pakistan terhadap Kashmir itu, maka Maharaja Kashmir kemudian menandatangani surat perjanjian yang menyatakan akan bergabung dengan India. Soal nomor 2 yaitu tentang sejarah terbentuknya negara Pakistan dan peran Muhammad Iqbal dalam kemerdekaan Pakistan. Nah, terbentuknya negara Pakistan ini yang mana pada awal pembentukan negara Pakistan ini, pada saat itu Pakistan berada di bawah kepemimpinan Muhammad Ali Jinnah. Nah, yang pada saat itu umat Islam tidak mau menjadi masyarakat yang minoritas di negaranya sendiri, dan yang mayoritas itu adalah agama Hindu. Nah, oleh sebab itu golongan Islam dengan melalui organisasi Liga Muslim menuntut pemisahan diri dari India dan membuat negara sendiri. Nah, pembentukan negara Pakistan ini tidak dapat lepas dari sejarah kolonialisme daratan India, yang mana pada tahun 1947 India menuntut kemerdekaan dari Inggris. Maka setelah itu terjadilah perpecahan dengan penduduk yang beragama Islam di wilayah India tersebut. Nah, pada tahun 1947 ini India menuntut kemerdekaannya dari Inggris. Dalam proses ini, wilayah yang mayoritas penduduknya yang beragama Islam memisahkan diri menjadi Pakistan, sedangkan wilayah lainnya yang bergabung dengan India. Nah, Pakistan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1947 setelah gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah yang menginginkan negara yang merdeka dari bagian barat dan timur ke Maharajaan Britania Raya. Nah, sejarah berdirinya negara Pakistan ini diakhiri dengan pada tahun 1956 setelah Pakistan mengadopsi konstitusi baru sehingga secara resmi menjadi negara Republik Islam. Nah, untuk selanjutnya mengenai peran Muhammad Iqbal dalam kemerdekaan Pakistan, yaitu ketika Muhammad Iqbal berjuang di All India Muslim Liga pada tahun 1930-an bersama dengan Muhammad Ali Jinnah dengan merumuskan konsep negara bagi Muslim India. Namun ketika Muhammad Iqbal dan Ali Jinnah ini sama-sama berjuang, salah satu dari mereka wafat, yaitu Muhammad Ali Jinnah, sehingga dia tidak dapat melihat berdirinya negara Islam di Pakistan pada tahun 1947. Dalam kemerdekaan Pakistan, Muhammad Iqbal ini memiliki pemikiran dan menolak gagasan nasionalisme wilayah karena dia menganggap bertentangan dengan persaudaraan universal. Nah, peran Iqbal juga terlihat ketika Muhammad Iqbal menolak tiap-tiap paham apapun mengenai negara-negara sebagai dasar masyarakat Islam, karena di dalam negara-negara tersebut terdapat unsur nasionalisme. Namun dalam pandangan Muhammad Iqbal, ide mengenai nasionalisme ini merupakan alat yang dapat atau digunakan untuk memecah belah dunia Muslim dan memencar-mencarkan kesatuan Islam yang mengakibatkan pemisahan antara manusia, perpecahan bangsa-bangsa, dan pemisahan antara agama dengan politik atau sama dengan sekulerisme. Menurut Iqbal, masyarakat Muslim itu harus menyusun satu tujuan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, tiap masyarakat Muslim harus mencapai kemerdekaannya dan juga mengurusnya sendiri, serta dalam kehidupan Muslim itu harus menerapkan tidak ada pemisahan antara politik dengan agama. Selain itu, menurut Muhammad Iqbal ini, organisasi ummah yang didasarkan pada prinsip kenabian yang melahirkan negara Pakistan didasari oleh realitas masyarakat Islam yang mengalami polarisasi dalam menghadapi kolonialisme dan kebudayaan Hindu di India. Nah, negara Pakistan diawali dengan pembentukan ummah yang terpisah dari kebudayaan Hindu di India. Meskipun negara nasionalis Pakistan bukanlah pemikiran final Iqbal, pembentukan ummah ini tentunya diawali dengan mengintegrasikan elemen ummah.
Selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu tentang mengenai peristiwa terbentuknya Bangladesh. Nah, perang kemerdekaan Bangladesh merupakan konflik bersenjata antara Pakistan Barat, yang mana sekarang Pakistan, dan Pakistan Timur, yang mana sekarang merupakan Bangladesh, dan India, yang menyebabkan didirikannya negara Bangladesh. Perang ini berlangsung dari tanggal 26 Maret sampai dengan 16 Desember 1971, dengan Pakistan Barat melancarkan operasi militer terhadap penduduk, pelajar dan personel bersenjata di Pakistan Timur untuk menghancurkan perlawanan mereka menuju kemerdekaan dari Pakistan. Nah, bantuan India terhadap Mukti Bahini menyebabkan konflik bersenjata antara India dan Pakistan atau Perang India-Pakistan pada tahun 1971. Nah, tentara India dan Mukti Bahini ini berhasil mengalahkan pasukan Pakistan Barat di Pakistan Timur. Nah, setelah perang ini, Pakistan Timur merdeka sebagai negara yang kini disebut dengan Bangladesh. Itulah tadi sejarah singkatnya terbentuknya Bangladesh. Untuk selanjutnya mengenai soal yang nomor 4, yaitu mengenai hubungan strategis bangsa-bangsa Asia Selatan, yaitu India, Pakistan, dan Bangladesh dengan negara Indonesia baik pasca kemerdekaan sampai dengan saat sekarang ini. Yang mana sebagai kita ketahui bahwa secara historis antara India dan Indonesia memiliki kedekatan kultural yang mana ini berpotensi untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, pada dasarnya Indonesia dan India banyak memiliki persamaan. Kedua negara ini memiliki kesamaan dalam hal keberagaman budaya, agama, suku, bahasa, dan lainnya. Nah, selain itu, populasi kedua negara ini pun mempunyai jumlah yang sangat besar. Nah, Indonesia dan India merupakan dua kekuatan ekonomi di Asia. Nah, tentu saja kerjasama antara kedua negara ini, yaitu India dan Indonesia, baik sebelum kemerdekaan ataupun setelah kemerdekaan, yaitu dalam bidang kerjasama di bidang ekonomi, keuangan, serta perdagangan. Nah, selain itu juga dikembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan, investasi, kesehatan, budaya, dan teknologi informasi. Nah, hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan India ini di bidang ekonomi perdagangan khususnya mulai muncul seiring dengan adanya upaya kerjasama antara negara-negara ASEAN dan Asosiasi Kerjasama Regional Asia Selatan. Selanjutnya yaitu hubungan antara strategis atau hubungan bilateral antara Indonesia dengan Pakistan mempunyai landasan sejarah yang kuat bahkan sebelum kedua negara ini merdeka. Kedekatan hubungan founding fathers kedua bangsa telah terjadi. Nah, untuk Indonesia membuka kantor perwakilan di Karachi, Pakistan pada Oktober 1947. Nah, berselang 2 bulan setelah Pakistan merdeka dari British Commonwealth India pada tanggal 14 Agustus 1947, pada Aprilnya tahun 1950 perwakilan diplomatik Indonesia ditingkatkan menjadi kedutaan besar. Nah, dari sini dapat kita lihat hubungan strategis antara India dengan Pakistan. Selain itu antara Indonesia dan Pakistan ini juga pernah saling memberikan penghargaan. Di sini juga dapat kita lihat hubungan strategis antara Indonesia dan Pakistan tersebut. Selain itu, hubungan kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan militer Pakistan telah berlangsung lama dan berjalan baik hingga saat ini. Seiring dengan berjalannya hubungan tersebut, untuk terus menjaga hubungan baik, maka kedua belah pihak sepakat mengikat kerjasama secara resmi melalui perjanjian sebagai perwakilan diplomatik Republik Indonesia di Pakistan. Yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan dua negara atau hubungan bilateral antara Pakistan dengan Indonesia. Selanjutnya mengenai hubungan strategis antara Indonesia dengan Bangladesh. Nah, Indonesia ini mengakui kedaulatan Bangladesh pada Februari 1972, merupakan termasuk salah satu negara pertama yang mengakui Bangladesh sejak negara tersebut melepaskan diri dari Pakistan pada tahun 1971. Nah, hubungan diplomatik secara resmi dikukuhkan pada tanggal 1 Mei 1972. Sebagai sesama negara yang berkembang,
kedua negara aktif dalam OKI, GNB, dan organisasi PBB lainnya. Nah, secara umum perkembangan hubungan bilateral antara dua negara ini, yaitu Indonesia dengan Bangladesh, ini berlangsung erat serta saling menghormati dan saling mendukung. Indonesia dan Bangladesh ini memiliki kesamaan pandangan atas berbagai isu rasional internasional yang merupakan kepentingan bersama dan bekerja sama dengan erat dalam diplomasi di forum-forum regional ataupun internasional untuk memperjuangkan hak rasial atau regional ini. Nah, selama 49 tahun telah melakukan hubungan diplomatik, kerjasama strategis atau bilateral antara dua negara ini, yaitu Indonesia dengan Bangladesh ini, terfokus pada penguatan ekonomi, yang mana Bangladesh ini merupakan mitra dagang penyumbang surplus kedua terbesar di Indonesia serta di kawasan Asia Selatan setelah India. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini, negara perdagangan kedua negara rata-rata mencapai 1,5 miliar US. Nah, itulah tadi menyangkut soal nomor 4 tentang hubungan strategis antara Pakistan, Bangladesh, dan India terhadap Indonesia. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 5 yaitu tentang dinamika konflik perebutan wilayah Kashmir. Nah, seperti yang berhubungan dengan soal nomor 1 tadi, bahwa wilayah Kashmir ini merupakan daerah penyebab konflik antara India dan Pakistan, yang mana wilayah Kashmir ini merupakan wilayah lembah yang berlokasi di ujung barat pegunungan Himalaya. Nah, wilayah Kashmir ini dikenal sangat subur karena dialiri oleh aliran air dari lembah, dari sungai-sungai, dan juga dikelilingi pegunungan. Nah, ketika Kashmir resmi menjadi wilayah sendiri atau merdeka pada tahun 1947, bertepatan dengan tahun yang sama, India dan juga Pakistan juga memperoleh kemerdekaan dari Inggris Raya. Nah, dikarenakan Kashmir ini merupakan wilayah yang subur, dua negara atau India dengan Pakistan ini sama-sama memperebutkan wilayah Kashmir ini yang mereka kenal dengan surga. Nah, pada saat itu Kashmir tidak ingin bergabung baik dengan India ataupun dengan Pakistan. Hingga akhirnya Pakistan menyerang Kashmir. Nah, Maharaja Kashmir ini kemudian menandatangani surat perjanjian yang menyatakan akan bergabung dengan India dikarenakan serangan yang dilakukan terhadap Kashmir tadi. Nah, itulah tadi sedikit video saya mengenai untuk menjawab pertanyaan dari soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.